Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6471. Ketika dia mengulurkan tangan kanannya, Patek Philippe Nautilus dengan sedikit rasa tahun di pergelangan tangannya langsung membuat orang melihat seleranya yang bagus. Lagi pula, meskipun jam tangan ini sangat populer dalam beberapa tahun terakhir, sangat sedikit orang bisa memakainya dan menghargainya di masa lalu. Jonathan, kamu sangat sopan, tapi itu membuat orang merasa tidak nyaman. Cenith Thompson memiliki senyum centil di wajahnya saat ini. Tetapi ketika dia menarik senyumnya, otot-otot di wajahnya sangat menyakitkan sehingga dia semakin membenci Harvey York. Cepat atau lambat, kita semua akan menjadi keluarga. Sangat tidak baik untuk terlalu berpikiran terbuka. Awalnya, orang yang kuhibur malam ini adalah putriku yang tidak berbakti. Sayang sekali dia diculik oleh seorang pria liar yang melompat entah dari mana. Dan sekarang keluarga Kuilanlan kita terganggu. Bibiku, aku benar-benar tidak memiliki wajah untuk muncul di depanmu. Aku belum melakukan hal sekecil itu dengan baik. Tolong jangan salahkan aku. Beri aku kesempatan lagi. Saat mengucapkan kata-kata ini, Cenith Thompson melirik Jonathan Leduk diam-diam, seolah melihat perubahan perasaannya. Jonathan Leduk tersenyum ringan dan berkata, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi presiden berikutnya dari Country Ha Business Alliance, membunuh Hector Thompson, dan mundur sepenuhnya, menjadi orang liar. Ini adalah salah satu naga asli yang akan lepas landas di Wolsing. Bahkan jika kamu memberinya 1,5 tahun. Tidak mengherankan bahwa ada satu lagi orang di 4 orang muda di Wolsing. Cenith Thompson tertegun sejenak. Seolah-olah dia tidak dapat membayangkan bahwa Jonathan Leduk akan sangat menghargai Harvey York. Jonathan Leduk mengabaikan perubahan wajah Cenith Thompson. Dan terus berkata ringan. Hanya saja, sayang. Orang dengan sedikit kemampuan sering salah menilai kemampuan mereka. Mereka selalu merasa bahwa jika kehidupan sebelumnya mulus, maka mulus itu akan berlanjut. Mereka semua merasa bahwa mereka adalah protagonis dunia ini dan bahwa mereka dapat terus menjadi arogan. Hanya saja mereka semua sedikit salah paham, yaitu protagonis dunia ini. Hanya ada satu orang dari awal hingga akhir. Dan itu adalah Jonathan Leduk. Keberadaan mereka, kelancaran mereka di masa lalu, tidak lebih dari membuat saya sedikit lebih menyenangkan ketika saya memperhatikan mereka. Bagaimanapun, menginjak semut sampai mati berbeda dengan menginjak naga asli. Mendengar kata-kata Jonathan Leduk, mata Cenith Thompson berbinar dan berkata, Tuan Leduk berarti betapapun hebatnya Harvey York. Di tempatmu, dia hanya akan diinjak-injak sampai mati. Jonathan Leduk berkata ringan sambil minum teh. Jika dia bisa berjuang sebentar dan menggigitku sebelum ini, aku akan lebih tertarik. Lagi pula, dialah yang merampas posisiku dan wanita yang kusukai. Terlalu lemah untuk menang. Tapi itu tidak masuk akal. Cenith Thompson terus menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tapi Bibi masih berharap kamu bisa membunuh orang bodoh ini secepat mungkin. Yang terbaik adalah membiarkan Hector Thompson mati tanpa tempat pemakaman sebelum 7 pertamanya. Kamu membantu Bibi sekali. Dan Bibi tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Jonathan Leduk meletakkan cangkir teh, melirik Cenith Thompson dengan ringan. Dan lalu mengatakan sesuatu yang membuat Cenith Thompson ngeri. Bibi, apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Cenith Thompson gemetar seluruh
Dan saat berikutnya dia berdiri tiba-tiba dan berlutut di tanah dengan pop. Bab 6472. Mengabaikan cenit Thompson yang sedang berlutut di tanah. Jonathan Leduk mengangkat tangan kanannya dan menamparkan jarinya. Mengikuti gerakannya, dia melihat seorang wanita mengenakan jubah seni bela diri putih dengan wajah halus dan cantik berjalan dari luar dan datang ke sisi Jonathan Leduk. Jonathan Leduk berkata ringan sambil minum teh. "Varia, pergi dan panggil Aitor Oviedo dan tanyakan bagaimana situasinya." Varia sedikit mengangguk, lalu berjalan keluar dari aula dengan tatapan dingin dan mulai untuk melakukan panggilan. Setelah beberapa panggilan telepon, dia mengerutkan kening dan berjalan ke sisi Jonathan Leduk, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Leduk, kami belum melakukan apa-apa." "Tidak melakukannya." Ekspresi Jonathan Leduk tetap tidak berubah. "Apakah sulit untuk berurusan dengan nama keluarga York?" "Bukannya sulit untuk dihadapi. Tapi, setelah beberapa saat ragu-ragu, Varia Quill menggertakkan giginya dan berbicara dengan lembut. Harvey York dan Miss Olaya Quillanlan sedang berbelanja di kota bebas bea sambil bergandengan tangan. Ada banyak orang di kota bebas bea, dan mereka membeli terlalu banyak barang. Setelah pembelian, lusinan personel keamanan dipulangkan dari kota bebas bea. Aitor Oviedo tidak memiliki ruang untuk bertindak dalam situasi ini. Bagaimanapun, ini Walsing, dan melakukannya di tempat seperti Bandar Udara Internasional Duty Free City kemungkinan akan menarik perhatian dunia, yang sangat merepotkan. Setelah mengatakan ini, Varia menundukkan kepalanya, seolah siap menanggung amarah Jonathan Leduk dengan tenang. "Oh, menggunakan belanja untuk keluar dari masalah." Jonathan Leduk meletakkan cangkir teh dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. "Ini cara yang bagus, tapi pada akhirnya hanya sedikit pintar. Jika kamu bisa bersembunyi sebentar, bisakah kamu bersembunyi seumur hidup? Katakan pada Aitor Oviedo untuk melakukannya lain kali. Ngomong-ngomong, bagi kami, hal yang paling acuh tak acuh adalah waktu, kan?" Setelah berbicara, Jonathan Leduk sepertinya tidak tertarik dengan minuman itu di depannya. Dia berdiri, mengulurkan tangannya untuk mengangkat rahang runcing cenit Thompson, dan tertawa pada saat berikutnya. Berkata, "7 pertama. Hector Thompson, ingatlah untuk membantu saya membakar lebih banyak uang kertas." Meskipun dia sudah menjadi hantu mati, saya masih ingat betapa hormatnya dia kepada saya. Sayang sekali mati. Tuan muda keempat Walsing mungkin harus diubah menjadi tuan muda ketiga Walsing. Ketika suara itu jatuh, Jonathan Leduk berbalik dan pergi. Harvey York dan Olaya Quillanlan selesai berbelanja. Dan tak lama kemudian, banyak barang diantar ke rumah Olaya Quillanlan. Setelah Harvey York dan Olaya Quillanlan menyapa, mereka kembali ke halaman mereka. Dalam persepsi Olaya Quillanlan, karena mereka sudah pulang, mereka mungkin tidak akan berani mengikuti mobil mereka. Harvey York tidak melanggar poin ini. Halamannya kosong malam ini, dan tidak ada cahaya sama sekali. Awalnya, Isabel Wex telah meninggalkan banyak orang dari White Tiger Camp ke Harvey York. Tetapi Harvey York untuk sementara memecat orang-orang itu selama 2 hari terakhir. Lagi pula, ada terlalu banyak orang, dan tidak nyaman bagi orang lain untuk melakukan sesuatu. Karena itu, di halaman besar, hanya Harvey York yang tersisa saat ini. Ketika lentera pertama kali dinyalakan, seluruh halaman gelap gulita, dan tampak seperti lubang hitam. Harvey York tidak peduli, tetapi membawa 2 set pakaian yang Olaya Quillanlan bantu pilih, dan berjalan ke halaman sesuka hati. Hanya saja pada saat memasuki halaman, dia berhenti sebentar, dan kemudian mencibir tanpa komitmen. Ledakan. Saat Harvey York menginjak ambang pintu,
Panah-panah jatuh ke tempat dia berdiri. Perbedaannya adalah 1000 mil jauhnya. Dan itu hanya sedikit untuk menembusnya. Bab 6473. Di halaman kecil. Dalam sekejap, niat membunuh mendidih. Harvey York memiliki ekspresi yang dia harapkan sejak lama. Dia dengan santai menggantung tas belanja di belakang pintu. Dan kemudian menghancurkan alarm kebakaran di dinding dengan tangan kanannya. Bip bip bip. Suara keras keluar. Dan pada saat yang sama, lampu darurat di sekitar langsung menyala. Meskipun pihak lain telah memutus aliran listrik, saat ini seluruh halaman masih menyala seperti siang hari. Tersembunyi dalam kegelapan, sosok si pembunuh dalam setelan malam hitam langsung terekspos. Mereka terbiasa dengan kegelapan. Tetapi cahaya yang tiba-tiba membutakan para pembunuh ini untuk waktu yang singkat. Set, Harvey York langsung mengambil panah-panah di tanah dengan tangan kanannya. Dan kemudian melemparkannya ke depan. Mendengar suara teredam, pembunuh utama mencengkeram lehernya dan jatuh diam-diam ke tanah. Pada saat yang sama, Harvey York menendang keluar. Langsung menendang mayat itu keluar. Dududu. Beberapa panah yang mendekat jatuh langsung ke mayat itu. Mayat itu menghalangi jurus pamungkas Harvey York. Dan pada saat yang sama combat crossbow di pinggangnya juga jatuh ke tangan Harvey York. Memegang panah tempur, Harvey York tanpa basa-basi menarik pelatuknya. 3 pembunuh yang bersembunyi di halaman kecil jatuh pada saat ini. Dan ada darah merah seperti bunga prem di tenggorokan mereka. Dalam waktu kurang dari 10 detik, para pembunuh yang dipersiapkan dengan baik ini kehilangan jurus pamungkas mereka dan jatuh. Keterampilan yang bagus. Tidak heran kamu berani mengambil seorang wanita dan posisi dengan Tuan Ledukku. Pada saat ini, di aula utama, di singgasana Hainan Huang Huali, yang eksklusif untuk Harvey York, Aitor Oviedo, salah satu lengan kiri dan tangan kanan Jonathan Leduk, dan salah satu raja di Walsing Road, mengangkat kakinya dan bertepuk tangan, tangannya sedikit. Semua orang meremehkanmu. Harvey York melihat ke samping ke arah Aitor Oviedo, dan berkata ringan setelah beberapa saat, anjing elang Jonathan Leduk. Saya pikir orang yang datang adalah Jonathan Leduk. Ini membuang-buang uang saya. Jika saya tahu dia tidak akan datang, saya tidak akan sesederhana itu ketika saya menggesek kartu saya hari ini. Aitor Oviedo tersenyum dan berkata ringan, Tuan Leduk Bin, Tuan Muda York, saya khawatir Anda memiliki sedikit kesalahpahaman tentang diri Anda sendiri. Mengapa menurut Anda seseorang seperti Anda memenuhi syarat untuk membiarkan Tuan Leduk datang menemui Anda secara langsung? Apakah menurutmu yang pertama dari 4 tuan muda di Walsing, dan tuan muda pertama Walsing, meledak? Pangeran biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu untuk Tuan Leduk. Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, dan beberapa keterampilan. Tapi untuk orang sepertimu, dalam kehidupan Tuan Leduk, dia tidak menginjak mati 1000. Tetapi juga menginjak 800 sampai mati. Kau tidak istimewa. Mengerti? Wajah Aitor Oviedo penuh dengan ekspresi menjijikkan. Dia memandang Harvey York dengan penuh minat, seolah ingin melihat ekspresi terkejut di wajah Harvey York. Sayangnya, Harvey York hanya memiliki penyesalan yang nyata di wajahnya saat ini, yang membuatnya berpikir bahwa Harvey York tampaknya sangat menunggu Jonathan Leduk. Sikap Harvey York membuat Aitor Oviedo lebih menghargainya. Bagaimana mengatakan? Lagi pula, jarang orang muda seusia ini memiliki ketenangan dan ketidakpedulian seperti itu. Karena di antara putra dan putri yang diinjak-injak sampai mati oleh Aitor Oviedo, meskipun orang-orang ini semuanya luar biasa, mereka selalu mengungkapkan ketakutan pada saat tertentu. Dan Harvey York tampaknya tidak mengungkapkan ketakutan seperti itu. Yang bisa saya katakan adalah,
Itu langka. Lupakan saja. Kalau bukan Jonathan Leduk, kamu juga bisa. Harvey York melirik Aitor Oviedo. Bab 6474. Kamu adalah salah satu tangan kiri dan kanan Jonathan Leduk. Salah satu raja di Jalan Walsing. Aitor Oviedo. Kan? Harvey York berjalan ke sisi meja kopi. Mengeluarkan cangkir tehnya sendiri. Menuangkan secangkir teh dan meminumnya. Aitor Oviedo menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu tahu banyak tentang aku." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tentu saja Anda perlu tahu lebih banyak. Lagi pula, bawahan saya siap menggantikan Anda. Saya tidak tahu banyak tentang Anda. Bagaimana saya bisa menggantinya?" Setelah dia selesai berbicara, Harvey York bertepuk tangan dan berkata dengan ringan, "Ngomong-ngomong, biarkan semua bawahanmu keluar. Sudah waktunya bagimu untuk menjadi pemalu." Ini sangat membosankan. Mendengar kata-kata Harvey York, Aitor Oviedo meliriknya sambil berpikir. Lalu melihat sekeliling. Memastikan tidak ada penyergapan. Dan kemudian bertepuk tangan. Segera, lebih dari selusin pria dan wanita berjas kuat muncul. Mereka memegang panah tempur dan pisau panjang di tangan mereka. Dan mereka dengan cepat bubar pada saat ini. Terus-menerus menendang pintu setiap kamar. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. "Setiap pintu saya adalah barang antik. Satu pintu adalah 100 juta yuan. Dan saya akan ingat untuk membayarnya nanti." Tendang kipas. Kehilangan kipas. Aitor Oviedo tertawa dan berkata, "Apa? Apakah Anda membutuhkan uang atau hidup Anda untuk ini waktu?" Harvey York berkata ringan, "Saya baru saja memberitahu Anda sebelumnya apa yang akan terjadi." Sementara keduanya berbicara, anak buah Aitor Oviedo sudah menggeledah halaman. Segera, seorang wanita berambut pendek mengenakan jubah seni bela diri hitam berjalan ke Aitor Oviedo dan berbisik, "Bos, tidak ada penyergapan. Dan saya tidak melihat ada yang salah. Orang-orang ini sangat berpengalaman. Dan telah ditentukan bahwa di halaman ini, selain mereka, hanya ada Harvey York, kura-kura di dalam guci." Setelah mengkonfirmasi ini, wanita berambut pendek itu menatap Harvey York dengan jijik. Orang yang awalnya berpikir bahwa mereka akan berani mengambil makanan dari mulut harimau agak mampu dan mampu. Sekarang tampaknya itu adalah hal lain yang megah. Hal-hal seperti itu. Mereka telah banyak membantu guru leduk membersihkan selama bertahun-tahun. Sayang sekali. Itu sangat sia-sia. Semua orang berpikir bahwa mereka benar-benar mampu. Dan mata semua orang lebih tinggi dari atas. Hasil dari itu, pada akhirnya, itu tidak berubah menjadi mayat. Tidak ada persiapan sama sekali. Kamu sendirian. Dan kamu akan menggantikanku. Aitor Oviedo mengeluarkan cerutu tipis dan menyalakannya sendiri saat ini. Setelah menghembuskan cincin asap, dia berbicara dengan ringan. "Apa? Apa kau akan menakutiku sampai mati dengan mulutmu?" Harvey York tidak menjawab pertanyaan Aitor Oviedo, tetapi berkata pada dirinya sendiri, "Saya menolak permintaan Troy Kuilanlan untuk turun tahta dan menjadi seorang bijak. Aku pergi ke rumah Kuilanlan lagi dan menjadi pacar Olaya Kuilanlan. Pada akhirnya, aku mengajak Olaya Kuilanlan untuk berbelanja. Satu persatu. Satu persatu. Masuk akal bahwa Jonathan Leduk ingin secara pribadi menginjak-injak saya sampai mati. Bagaimanapun, keburukanku adalah kebaikannya. Tapi dia tidak datang. Selain menunjukkan bahwa matanya lebih tinggi dari atas, itu juga menunjukkan bahwa dia sangat menghargaimu Aitor Oviedo. Itu juga berarti bahwa Anda, Aitor Oviedo, telah membantunya dengan Jonathan Leduk. Dan dia cukup puas dengan semuanya. Dan pengakuan Jonathan Leduk tentang Anda juga membuat Anda salah mengira bahwa Anda bukan anjing elangnya, tetapi pria besar yang sangat cakap.
Jadi, ketika kamu akan membunuhku malam ini, kamu ingin membuat segalanya sedikit lebih bersih. Misalnya, orang-orang di sekitar Anda adalah kroni Anda, orang yang paling Anda percayai, dan elit serta tulang punggung pasukan Anda. Sederhananya, selama kamu membunuhmu dan orang-orang di sekitarmu, kekuatanmu akan dihapuskan. Bab 6475. Mendengar kata-kata Harvey York, Aitor Oviedo tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Analisisnya sangat bagus. Orang-orang di sekitar saya memang tulang punggung masyarakat kita. Jika kamu bisa membunuhku, dan kemudian membunuh mereka, tidak ada banyak perbedaan antara garis keturunanku dan penghapusan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu membunuh kami?" Senyum Aitor Oviedo menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang samar. "Tentu saja itu akan membunuhmu." Harvey York mengangkat bahu. "Kamu belum bisa melihatnya." Jonathan Leduk tidak memiliki status atau wajah dengan saya. Apalagi Anda, Aitor Oviedo. Aitor Oviedo tidak takut, tetapi menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. "Meskipun aku mengakui bahwa apa yang kamu lakukan itu berani, aku juga mengakui bahwa kamu pandai dalam hal itu. Tapi ini bukan keyakinan nada suaramu. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar nada suaramu, itu hanya lelucon di depan kekuatan absolut. Misalnya, kamu sepertinya baru saja membunuh beberapa bawahanku. Tapi masalahnya adalah tidak ada 1.000 atau 800 di sekitarku untuk bawahan seperti itu. Jangan bilang aku membuatnya sendiri. Meskipun orang-orang di sekitarku yang membuatnya. Kamu akan mati terlalu menyakitkan." Memahami. Saat berbicara, Aitor Oviedo perlahan mematikan cerutu di ujung jarinya, memutar lehernya, dan matanya penuh dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Wanita berambut pendek itu menyipitkan mata ke Harvey York saat ini, dan berkata dengan dingin, "Bos, tidak perlu berbicara omong kosong dengan pria seperti itu. Aku akan membunuhnya." Dia berbicara omong kosong untuk waktu yang lama, dan dia sepertinya merencanakan sendiri. Sayang sekali orang ini salah mengartikan poin penting. Itu adalah konspirasi apapun. Di hadapan kekuatan absolut, itu hanya lelucon. Jelas, dalam persepsi wanita berambut pendek ini, meskipun Harvey York memiliki beberapa kemampuan, itu adalah lelucon untuk melawan orang-orang ini. Selama Aitor Oviedo mengangguk, jika dia bergerak, tidak perlu setengah menit untuk membuat Harvey York berbaring. Harvey York mengabaikan keributan wanita berambut pendek itu, tetapi menyipitkan mata pada Aitor Oviedo dan berkata dengan ringan, "Sebelum saya mulai, saya dapat memberi Anda kesempatan. Selama kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup dan membiarkanmu meninggalkan waltzing dengan seluruh tangan dan kakimu. Bagaimana mengatakan, bagaimanapun, dari sudut pandang tertentu, saya masih mencintai perdamaian. Maafkan aku untuk tidak mati." Aitor Oviedo mau tidak mau menyeringai seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. "Wah, harus kuakui, nada bicaramu luar biasa. Pada saat yang sama, aku ingin memberitahumu, tidak peduli seberapa keras suaramu. Meskipun sangat mungkin, kamu memiliki keterampilan energi yang baik di luar waltzing. Tapi ketika Anda datang ke waltzing, Anda harus memahami bahwa di tempat ini di waltzing, sulit bagi naga yang kuat untuk menekan ular. Belum lagi Anda memprovokasi naga asli waltzing." Harvey York berkata dengan ringan, "Berbicara tentang naga, saya juga punya pepatah. Itu berarti Raptors tidak bisa mengalahkan Jiang. Karena saya di sini, danau di waltzing stagnan. Jadi saya harus mengganti pemiliknya." Cemerlang. Ketika senyum Aitor Oviedo menjadi lucu,
Wanita berambut pendek itu menyipitkan mata dan mengacungkan jempol kepada Harvey York. Saya melihat banyak orang yang tidak tahu cara menulis karakter mati. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dengan tato kata kematian di dahi mereka. Sama seperti kamu. Kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah naga. Apakah kamu pikir kamu akan pergi ke istana hiburan untuk seekor naga? Bab 6476. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk orang sepertimu yang bahkan tidak tahu seberapa dalam dirimu di depanku? Wanita berambut pendek itu cemberut. Aku sekarang memerintahkanmu untuk mencopot tanganmu dan memotong lidahmu. Aku bisa menembak dan tidak membunuhmu. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Untuk seorang wanita berambut pendek, dia telah melihat terlalu banyak putra dan putri. Jumlah pangeran yang diinjak-injak sampai mati juga banyak. Meskipun Harvey York terlihat seperti tamparan di wajah, dalam kognisinya, memang tidak ada bedanya dengan semut. Harvey York meletakkan cangkir teh Ruyao di tangannya dan berkata dengan ringan, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Karena kamu sangat ingin mati. Ayo lakukan. Aku akan mengantarmu ke jalanmu." Anda mendengar bahwa Harvey York masih belum mengetahui kehidupan dan kedalaman hidup dalam keadaan seperti itu. Wanita berambut pendek itu mencibir, langsung mendesak nafas batinnya, dan menendang ke arah posisi Harvey York dengan tendangan di udara. Gerakannya tajam dan tegas, dan mengandung niat membunuh yang tak terkatakan. Dan tujuannya sederhana dan lugas, yaitu untuk menendang. Harvey York jatuh ke tanah dengan satu tendangan. Dia ingin Harvey York mengetahui dengan jelas betapa suramnya akhirnya jika dia berteriak bersamanya. Dengan Aitor Oviedo. Dan dengan Jonathan Leduk. Melihat wanita berambut pendek itu bergerak, Aitor Oviedo juga mengambil cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Jangan bunuh aku. Tuan Leduk suka bermain game. Anda harus tahu itu." Wanita berambut pendek itu mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan kekuatan yang dia buat mengambil kembali beberapa poin. Tetapi dia masih membawa bantalan yang tak tertandingi. Di udara, suara ledakan terus datang. Seperti tsunami yang meletus. Selusin Master Aitor Oviedo di samping menyaksikan adegan ini dengan mencibir di wajah mereka. Jelas, mereka merasa bahwa Harvey York benar-benar mati. Level Wolsing tidak terlalu tinggi. Tanpa diduga, Harvey York melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat ini, dan menepuknya dengan telapak tangan yang berkibar. Angin palem bersiul. Tampaknya santai dan bebas. Tetapi sebenarnya itu seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan. Detik berikutnya, telapak tangan Harvey York menamparkan langsung kaki giok wanita berambut pendek itu. Tamparan. Terdengar suara nyaring. Dan detik berikutnya, stoking di paha wanita berambut pendek itu meledak seketika. Segera setelah itu, dia mengeluarkan teriakan yang tidak bisa dijelaskan. Dan kemudian seluruh orang itu terbang keluar dan jatuh ke tanah. Tamparan. Di bagian belakang, fase dari akhir Yuan dan awal dinasti Ming menjadi pecahan. Harvey York berkata dengan ekspresi tertekan, 1 miliar. Ingatlah untuk membayar nanti. Dalam kata-kata sedih Harvey York, ekspresi penonton berubah seketika. Sebuah telapak tangan ditinggalkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di sini? Bagaimana orang yang bermarga York ini bisa begitu menakutkan? Mungkinkah kamu meremehkan musuh? Melihat Harvey York dengan mudah mencopot satu kaki wanita berambut pendek itu, semua orang yang hadir merasa kaku dan jelek. Mereka sama sekali tidak bisa menerimanya. Harvey York justru meniadakan rakyatnya dengan begitu arogan. Dan orang-orang mereka sangat rentan. Bahkan Aitor Oviedo, yang menelan awan dan kabut, mau tak mau mengubah wajahnya saat ini. Dia sangat jelas tentang level dan kemampuan orang-orang di sekitarnya.
Tapi, apakah Harvey York dihapuskan dengan begitu mudah? Ini luar biasa. Kamu. Siapa kamu? Wanita dengan rambut pendek sangat kesakitan. Apakah kamu tahu bahwa aku berasal dari tanah suci seni bela diri? Negara H. Kamu berani menghancurkanku. Bab 6477. Meskipun wanita berambut pendek itu tampak marah, sulit untuk menyembunyikan ketegasan dalam ekspresinya. Lagi pula, sebagai seniman bela diri, dia bisa melihat terlalu banyak hal dari telapak tangan yang sederhana. Ini adalah pria besar yang dapat dengan mudah menghancurkannya dalam seni bela diri. Oleh karena itu, wanita berambut pendek itu sangat takut dan gemetar di hatinya. Tetapi dengan identitas dan kemahnya, dia tidak diizinkan memiliki perasaan seperti itu. Tanah suci seni bela diri. Harvey York berbicara dengan ringan. Maaf. Orang-orang dari tanah suci seni bela diri tidak pernah kehilangan muka denganku. Sombong. Kebodohan. Kamu bahkan tidak tahu apa yang diwakili oleh 4 karakter tanah suci seni bela diri. Sambil berbicara, wanita berambut pendek itu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Ayo, ayo pergi bersama." Orang ini berani menyinggung Tuan Leduk dan menghina tanah suci seni bela diri. Dia pantas mati. Dengan perintah wanita berambut pendek itu, selusin yang disebut Master semua bergegas keluar dengan pisau panjang di tangan mereka. Pisau panjang di tangan mereka bersiul secara vertikal dan horizontal. Dan cahaya pisau berubah menjadi bagian dari latihan. Seolah-olah mereka akan memotong Harvey York menjadi daging. Namun, di hadapan tuan yang arogan dan pembunuh ini, ekspresi Harvey York tidak banyak berubah. Dan dia keluar dari orang-orang ini sesuka hati. Tepuk tangan. Tamparan datang satu persatu. Tetapi tidak ada yang bisa melihat gerakan Harvey York dengan jelas. Yang mereka lihat hanyalah bahwa semua yang disebut Master Besar terbang keluar. Setiap kali dia jatuh ke tanah, dia mengeluarkan suara ratapan yang sangat menyakitkan. Melihat pemandangan ini, wajah wanita berambut pendek itu kusam, apa-apaan. Meskipun dikatakan bahwa seni bela diri di dunia tidak terkalahkan, hanya cepat yang tak terkalahkan. Tapi itu terlalu sombong, bukan? Anda, seorang wanita dengan rambut pendek memiliki mulut kering. Bagaimana Anda melakukannya? Kamu pasti serangan diam-diam. Kamu, serangan menyelinap. Kalau begitu kamu harus optimis. Harvey York tersenyum. Lalu menepuknya dengan telapak tangan yang berkibar. Kali ini gerakannya tidak menyenangkan. Tetapi saat wanita berambut pendek itu mengambil gambar Harvey York, perasaan tidak bisa menahan memenuhi hatinya. Tamparan. Detik berikutnya. Tamparan yang jelas jatuh pada wanita berambut pendek. Wanita berambut pendek itu berteriak, menutupi wajahnya dan terbang keluar, menghancurkan vas porselen biru putih lagi. Kekuatannya luar biasa. Pada level ini, sangat dekat dengan Dewa Perang. Heitor Oviedo tidak terlalu memikirkan Harvey York pada awalnya. Tetapi pada saat ini, melihat orang-orang di sekitarnya ditampar dan ditampar oleh Harvey York, ekspresi bermartabat langsung muncul di wajahnya. Dia menyipitkan mata ke Harvey York seperti ini. Dan kemudian berkata dengan dingin, "Aku tidak percaya bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak heran kamu berani bergaul dengan Tuan Leduk. Jadi kamu sangat percaya diri." Hanya bisa dikatakan bahwa kali ini, aku sedikit salah paham. Harvey York berkata dengan ringan. "Saya pikir Anda masih salah paham." Heitor Oviedo berkata dengan dingin. "Kamu bisa percaya diri. Tapi kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Karena terlalu percaya diri adalah kesombongan." Dewa Perang setengah langkah benar-benar luar biasa. Tetapi tidak sampai tak terkalahkan. "Temui aku. Kamu tidak punya kesempatan." Saat berbicara,
Aitor Oviedo menatap Harvey York dengan rasa kasihan di matanya. Seolah-olah Harvey York memiliki bakat dan kekuatan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya sama sekali. Saya tidak mengerti. Beberapa hal di dunia ini harus ditakuti. Dan beberapa orang tidak dapat tersinggung. Singkatnya, dari sudut pandang Aitor Oviedo, semua tindakan Harvey York merugikan diri sendiri. Bab 6478. Katakan seolah-olah kamu luar biasa. Harvey York mengangkat bahu. Kenapa kamu tidak mengajariku pelajaran yang bagus hari ini? Aitor Oviedo mencibir. Lalu dia berdiri dan melemparkan mantelnya ke sofa dengan jentikan tangannya. Kemudian dia mengambil langkah maju. Dan kesombongan yang menakutkan secara alami melonjak dalam sekejap. Tanpa memberi Harvey York kesempatan untuk menembak terlebih dahulu. Tangan kiri Aitor Oviedo seperti cakar elang. Jatuh tepat ke wajah Harvey York. Cakar elang besar. Ekspresi Harvey York tidak goyah sedikit pun. Dan dia menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Dan masih ditembak dengan satu telapak tangan. Tamparan. Saat telapak tangan yang tampaknya ringan mendarat di telapak tangan Aitor Oviedo, terdengar suara teredam. Sosok Aitor Oviedo berkedip. Matanya menjadi gelap. Dan saat berikutnya dia terhuyung mundur 10 langkah. Pada saat yang sama, dia melihat napas dalam yang mengerikan menyebar keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, tenggorokannya manis. Dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Aitor Oviedo, yang bereaksi, memiliki ekspresi heran dan tidak percaya di wajahnya saat ini. Dia menatap Harvey York, tidak mau percaya apapun yang terjadi. Pemandangan di depannya benar-benar terjadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia mengikuti Jonathan Leduc. Berapa banyak seni bela diri klasik yang dia pelajari tahun-tahun ini? Berapa banyak ramuan seni bela diri? Semua ini membuatnya menjadi dewa perang setengah langkah di usia muda. Namun, ketika dia bertemu Harvey York untuk pertama kalinya, dia dikalahkan. Tidak mungkin. Orang di depanku ini. Pikiran yang sangat menakutkan muncul di benak Aitor Oviedo. Dan adalah kemudian dibekap olehnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Aitor Oviedo menatap Harvey York dan berkata, "Kamu pasti bukan orang biasa. Apa identitasmu? Mengapa kamu begitu menargetkan Master Leduc?" Dalam ingatan Aitor Oviedo, Jonathan Leduc tidak pernah menyinggung orang yang begitu kuat orang. Penargetan Harvey York yang disengaja terhadap Jonathan Leduc pasti punya alasan. Tak ada alasan. Harvey York berkata ringan. Posisi presiden berikutnya dari Country Business Alliance adalah saya. Elia Quinlan juga milikku. Kamu bisa menerima ini. Dan semua orang secara alami berjalan ke satu sisi jalan. Sayang sekali bahwa Tuan Leduc dari keluarga Anda tidak mau menerima fakta yang sudah mapan seperti itu. Tetapi ingin bergaul dengan saya. Kalau begitu, aku hanya bisa melindungi diriku sendiri. Karena itu, Harvey York mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kamu ingin mengambil sesuatu milik Tuan Leduc. Dan kamu masih berpura-pura tidak bersalah di sini. Aitor Oviedo menerima begitu saja. Saya katakan, orang-orang seperti Master Leduc ditakdirkan untuk mendapatkan segalanya di dunia. Siapapun yang ingin bersaing dengannya untuk ini adalah mencari kematian. Tidak ada yang memiliki kualifikasi ini di masa lalu. Dan tidak ada yang akan memiliki kualifikasi ini di masa depan. Tentu saja kamu juga. Setelah kata-kata itu jatuh, Aitor Oviedo menjentikkan tangan kirinya. Dan senjata api revolver yang dibuat khusus keluar dari lengan bajunya. Dia meraih gagang senjata api dan menarik pelatuknya langsung ke posisi Harvey York. Ada suara keras. Dan ular api memercik. Sebuah peluru timah jatuh tepat ke arah pintu Harvey York.
Wanita berambut pendek dan master lainnya dari Country Ha Martial Alliance semua melihat pemandangan ini dengan antisipasi. Karena mereka semua tahu bahwa senjata api di tangan Aitor Oviedo adalah produk khusus dari Amerika Serikat, yang dirancang untuk menghancurkan pertahanan para master bela diri. Harvey York luar biasa. Tetapi waktu telah berubah. Dan di depan senjata api, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi apa-apa. Bab 6479. Chong. Pada saat peluru timah yang dibuat khusus akan jatuh di antara alis Harvey York. Melihat bahwa Harvey York tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya, dia menjulurkan tangan kanannya dan menjepit jari telunjuk dan jari tengahnya sesuka hati. Melihat Harvey York langsung memegang peluru timah khusus ini, asap mengepul di antara telapak tangannya. Tapi Harvey York berdiri di sana seperti ini, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Sebaliknya, ekspresi Aitor Oviedo berubah. Dan itu sangat jelek. Itu bagus. Tapi sayangnya kamu tidak bisa menggunakan kekuatannya. Harvey York melihat bakshot di ujung jarinya, lalu menjentikkan jarinya dan menembak ke arah Aitor Oviedo berada. Set, peluru timah seperti lampu listrik, dengan momentum menghancurkan yang kering dan yang busuk, menyapu langit dan menelan langit. Wanita berambut pendek itu tanpa sadar berkata, "Kakak, kembali." Wajah Aitor Oviedo muram dan jelek. Tetapi sebagai seorang master, dia tahu betul pada saat ini bahwa dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mundur. Tidak peduli bagaimana Anda menghindari, Anda akan diserang. Satu-satunya cara adalah mati dan hidup. Begitu dia memikirkan ini, Aitor Oviedo bergerak. Tetapi dia malah bergegas maju. Dia mengabaikan peluru timah yang mendarat di bahunya dengan pop dan malah menggertakkan giginya dan bergegas menuju Harvey York seolah-olah dia putus asa. Tamparan. Harvey York menamparkan wajah Aitor Oviedo dengan pukulan backhand. Aitor Oviedo dengan ekspresi ganas terbang keluar dengan teriakan dan hancur berat di atas meja kopi marmer di belakangnya. Marmernya hancur dan ada reruntuhan di mana-mana. Dan Aitor Oviedo memuntahkan seteguk darah dengan cara yang sangat malu. Terhuyung-huyung hendak berdiri. Harvey York melangkah maju, mengambil senjata api yang dibuat khusus di tanah, dan kemudian meletakkan senjata itu di antara alis Aitor Oviedo. "Kamu juga tidak bisa, bajingan. Kamu tidak bisa melakukan ini." Wanita berambut pendek itu tampak marah dan tidak percaya saat ini. "Bagaimana kamu bisa mengalahkan bosku? Bagaimana Anda melakukannya? Saya menyarankan Anda untuk meletakkan senjata api di tangan Anda. Kalau tidak, bos saya akan memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan. Dan Anda harus membayar untuk hidup Anda. Hidup untuk hidup." Harvey York tersenyum ringan. "Jangan katakan bahwa Jonathan Leduk tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya membayar hidup saya. Kalaupun ada, apakah Anda pikir saya tidak berani menghapus bos Anda?" Ledakan. Saat suara itu jatuh, Harvey York langsung menarik pelatuknya. Darah memercik. Aitor Oviedo mencengkeram lautan energi dantiannya dengan ekspresi tidak percaya. Usang. Harvey York benar-benar menghapusnya secara langsung. Ini jauh lebih tidak nyaman baginya daripada membunuhnya. Karena ini berarti Aitor Oviedo telah kehilangan segalanya mulai sekarang. Dia telah menjadi orang yang sia-sia. Dan tidak memiliki nilai bagi Jonathan Leduk. Artinya, mulai saat ini, orang-orang yang diganggu olehnya sebelumnya akan dengan mudah menginjak dahinya. Memikirkan situasi yang akan dia hadapi selanjutnya, Aitor Oviedo mau tidak mau gemetar. Bagaimana dia berharap Harvey York akan membunuhnya dengan rapi saat ini, sebagai gantinya dari menghapus dirinya sendiri. Bagaimanapun, dari sudut pandang tertentu, kematian 10.000 kali lebih baik daripada penderitaan dalam hidup.
Wanita berambut pendek itu juga tidak percaya saat ini. Kamu dia kedinginan, penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa papan nama Jonathan Leduc tidak bisa menyelamatkan mereka. Harvey York benar-benar menarik pelatuk begitu saja. Tanpa ragu-ragu, dia bertanya dengan panik. Apakah kamu tidak tahu? Kami adalah tangan kanan Master Leduc. Bab 6480. Harvey York memandang wanita berambut pendek itu dan berkata dengan ringan. Apakah Anda perlu aku untuk mengatakannya lagi? Jonathan Leduc ada di sini bersamaku. Jatuh malu. Oke. Setelah menyelesaikan Aitor Oviedo, giliranmu. Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Atau orang-orangku yang akan melakukannya? Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tak lama kemudian, Tyson Wood masuk bersama sekelompok orang. Setelah orang-orang ini membersihkan tempat kejadian dengan rapi dan membungkuk hormat kepada Harvey York, mereka membawa Aitor Oviedo dan yang lainnya pergi. Dari sini, dapat dilihat bahwa Tyson Wood dan orang-orangnya menjadi lebih dan lebih profesional. Tuan York, saya baru saja mendapat kabar bahwa Jonathan Leduc pergi dari Cenit Thompson setengah jam yang lalu. Aitor Oviedo dan yang lainnya seharusnya diatur olehnya. Tetapi dari segi karakter Jonathan Leduc, dia tidak akan terlalu tertarik dengan detailnya. Dia hanya akan melihat hasilnya. Tapi hasil kali ini ditakdirkan untuk mengecewakannya. Selain itu, pemakaman Hector Thompson dijadwalkan 3 hari kemudian. Tidak lama setelah orang-orang Tyson Wood pergi, Tuan Muda Zabel muncul dan dengan cepat melaporkan berita yang didapatnya. Harvey York menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Zabel. Tersenyum dan berkata, "Duduk dan bicaralah perlahan." George Zabel mengambil cangkir teh dan menyesapnya sebelum melanjutkan. Tuan York, apakah kita perlu memblokir berita dari Jonathan Leduc? Tetapi bahkan jika blokade menghilang, paling banyak besok pagi, mereka akan mampu mendeteksi bahwa Aitor Oviedo dan partinya telah melakukan kesalahan. Harvey York berkata ringan. Tidak perlu memblokir berita. Setelah membiarkan Tyson Wood menghapus semua orang, lempar saja ke gerbang rumah Leduc. Saya ingin melihat bagaimana Jonathan Leduc akan memperlakukan menteri-menterinya yang setia. Apakah membantu orang-orang ini di hari tua, atau langsung membantu mereka mati? Tuan Muda Zabel tertegun sejenak, lalu menunjuk Harvey York dengan jempol, dan berkata, Tuan York, langkah Anda benar-benar membunuh orang. Jika Jonathan Leduc memilih untuk membantu Aitor Oviedo dan yang lainnya di hari tua mereka, maka selain banyak uang, banyak tenaga kerja diperlukan untuk memastikan bahwa Aitor Oviedo dan yang lainnya tidak akan membalas dendam. Ini ditakdirkan untuk membuang-buang waktu, banyak tenaga kerja dan sumber daya material pada saat kritis ini. Jika Jonathan Leduc memilih untuk langsung membantu Aitor Oviedo dan yang lainnya mati, maka mulai sekarang bawahannya akan terlepas. Hati mereka berserakan, dan tim tidak akan mudah untuk memimpin. Jika saya Jonathan Leduc, saya khawatir saya akan sakit kepala ketika saya melihat adegan ini. Harvey York berkata dengan ringan, karena itu akan membuat sakit kepala. Biarkan Jonathan Leduc mendapatkan menghilangkan sakit kepala, hanya mengawasi ini. Saat ini, saya khawatir saya harus fokus pada keluarga Thompson. Tuan Muda Zabel mengangguk dan berkata, itu benar. Sejak kematian Hector Thompson, keluarga Thompson telah menjadi sangat rendah akhir-akhir ini. Tampaknya sangat rendah sehingga orang-orang melupakan keberadaan mereka. Namun, ketika calon pewaris meninggal, bagaimana keluarga Thompson bisa acuh tak acuh? Jadi menurut kesimpulannya, keluarga Thompson mungkin akan menggunakan dalih pemakaman Hector Thompson untuk mengumpulkan semua kekuatan yang terkait dengan keluarga Thompson untuk membalas dendam padamu. Sederhananya,
pada saat ini. Benar atau salah tidak ada artinya. Yang perlu Anda ketahui, York, adalah bahwa serangan balik keluarga besar pasti akan menimbulkan teror. Kamu harus bersiap terlebih dahulu. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, tentu saja aku tahu ini. Jadi aku membutuhkanmu untuk membantuku bertemu seseorang saat berbicara. Harvey York mengambil foto dan meletakkannya di meja kopi. Melihat orang di foto itu, pupil mata George Zabel sedikit menyusut. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.